Inilah waktunya Tuhan, kami duduk diam mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk mendapatkan firman-Mu. Siapapun kami termasuk hamba-Mu ini. Biarlah baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan, kami boleh secara pribadi mendapatkan firman dari Tuhan. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang menyadarkan, firman yang memberikan panggilan yang sejati kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara yang beribadah di rumah maupun saudara yang beribadah di gereja. Ada seorang ayah yang memiliki anak di usia remaja. Anak di usia remaja adalah masa yang penuh dengan gejolak. Suatu ketika anak remajanya ini tidak pulang ke rumah sampai lewat tengah malam. Sang ayah menunggui dengan khawatir, menunggui sampai lewat pukul 12, sudah masuk dini hari, anaknya baru pulang. Ketika ditanya mengapa pulang malam, sang anak mengatakan bahwa dia menjadi panitia suatu pentas seni di sekolahnya dan itu membuat dia pulang larut malam. Tetapi memang sayang itu tanpa izin. Sehingga sang ayah yang khawatir menjadi ada marah tidak saudara kepada anaknya. Saya rasa wajar ya kalau dia menjadi marah apalagi tidak ada izin sebelumnya. Dan sang ayah memberikan teguran cukup keras agar lain kali jangan melakukan hal tersebut. Namun memang itulah remaja masa penuh gejolak. Setelah peristiwa ini malah sang anak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada ayahnya. Sang ayah sangat terluka. Dia tidak menyangka anaknya ini tega mengucapkan kata-kata kasar. Dan kita bisa bayangkan kata-kata kasar itu seperti apa. Intinya adalah kalimat yang sangat menusuk perasaan ayahnya. Tidak berhenti sampai di situ. Sewaktu kebanggaan sang ayah tumbuh karena anaknya diterima di perguruan tinggi ternama, baru semester pertama sang anak kembali berbuat ulah. Tanpa izin orang tuanya dia membawa mobil sang ayah pergi ke daerah pegunungan. Saudara, berkendara di daerah pegunungan membutuhkan skill tersendiri. Dia belum cukup mahir mengendarai mobil, sehingga di daerah pegunungan itu dia mengalami kecelakaan yang parah. Bersyukur anak remaja ini tidak mengalami satu kondisi yang fatal tentang tubuhnya. Namun mobil dari ayahnya rusak berat. Sampai-sampai kerangka dari mobil itu harus diganti. Hanya chasisnya saja yang masih bisa dipertahankan. Sang ayah mengurut dada dan berkata, anakku, kenapa kamu selalu melukakan hati ayah? Anak remaja ini yang tahu dia membuat kesalahan besar. Dia datang kepada ayahnya, dia minta maaf. Sang ayah yang biar bagaimanapun ini anaknya. Dia sangat menyayangi anaknya. Maka sang ayah merangkul anak itu. Kemudian dia selalu berusaha menjadi ayah yang baik, yang merawat, membesarkan putranya. Saudara, ini kisah nyata yang memang saya samarkan tokoh dan jalan ceritanya untuk menjaga privasi dari tokoh-tokoh tersebut. Namun kisah berikut yang akan kita sama-sama baca adalah kisah imajiner. Kisah yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Namun ada makna yang penting dari kisah itu yang juga bercerita tentang pergumulan seorang ayah. Mari kita buka Lukas pasal 15. Saya akan bacakan saudara ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15
ayat 11 sampai dengan ayat 32. Baik saudara yang beribadah di rumah secara online maupun beribadah di gereja, demikian teks firman Tuhan Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjalani dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mari, mulailah mereka bersukaria." Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudaraku sekalian, baik saudara yang beribadah di rumah maupun beribadah di gereja, sang anak bungsu ini selama ini hidup di bawah naungan ayahnya. Dia turut mengawasi ladang milik ayahnya. Dia hidup dengan berkat dan pemeliharaan sang ayah. Namun suatu ketika dia ingin hidup mandiri. Maka dia meminta agar ayahnya memberikan apa yang menjadi bagian miliknya dari harta waris ayahnya. Dalam hitungan orang Yahudi, karena anaknya 2 berarti 1/3. Dan kemudian bahkan teks ini memberitahu kepada kita
harta itu kemudian dijual seluruhnya, lalu dia pergi. Saudara, bagi orang Yahudi di zaman itu maupun bagi kita di zaman ini, harta waris tetap ada pada orang tua sampai orang tua itu meninggal baru diberikan kepada anak-anak. Kemudian bagi orang Yahudi, harta itu tetap berada pada orang tua dengan tujuan supaya harta tersebut dapat dipergunakan untuk menopang hidup orang yang sudah lanjut usia. Sehingga saudara, perbuatan dari si bungsu yang meminta bagian, bahkan menjadikannya uang lalu dia dapat gunakan bahkan pergi jauh dari rumah, menurut seorang ahli di dalam bukunya Parables for Today, seorang ahli ini bernama Mackenzie, dia katakan di dalam bab 10, itu sama saja anak bungsu ini berkata pada ayahnya, engkau sudah mati bagiku. Bisa dibayangkan, luka pada hati sang ayah karena anaknya berbuat demikian. Si bungsu ini pergi, saudara, ke negeri yang jauh. Memang tidak tertulis di sana, tetapi maknanya adalah pergi ke tempat orang-orang bukan Yahudi. Dan teks Alkitab tidak menuliskan ayahnya mencarinya. Tapi kalau kita memperhatikan perkataan si sulung, di mana si sulung itu bisa tahu bahwa adiknya itu berfoya-foya, kemudian bersama dengan wanita-wanita yang tidak baik secara susila, maka kita bisa menduga bahwa ayahnya sebenarnya mencarinya. Mungkin memakai utusan untuk mencari anaknya, mungkin dirinya sendiri. Tetapi sang anak bungsu ini tidak mau pulang. Dan mungkin pula sang anak bungsu ini kemudian segera pergi ke kota lain sehingga sang ayah tidak dapat dengan mudah menemukan di mana keberadaannya. Singkat cerita saudara, di negeri itu sang bungsu berfoya-foya, kemudian terjadi bencana kelaparan. Bencana kelaparan adalah sesuatu hal yang mengerikan di zaman kita ini, apalagi di zaman kuno dengan sistem yang belum sebaik kita. Dan kemudian dia bekerja pada seorang tuan yang adalah orang bukan Yahudi. Saudara, bagi orang Yahudi bekerja kepada bangsa bukan Yahudi adalah perbuatan yang maaf, nista. Pekerjaannya apa saudara? Pekerjaannya adalah ikut menjaga babi. Babi, beternak babi dari milik si tuan. Saudara, bagi orang-orang Yahudi, seperti tulisan para rabi di dalam masa seputar Tuhan Yesus, orang Yahudi yang merawat babi adalah pekerjaan yang terkutuk. Saudara, supaya jangan salah menyangka, saya tidak menyatakan bahwa kalau saudara hari-hari ini merawat babi, berarti saudara melakukan pekerjaan terkutuk. Yang saya katakan adalah penilaian orang-orang Yahudi, termasuk para rabi di masa ketika Tuhan Yesus itu ada. Pekerjaan merawat babi adalah pekerjaan terkutuk. Dia kelaparan, dia ingin makan ampas dari makanan babi. Itu pun dikatakan apa saudara? Tidak ada orang yang memberikannya. Berarti bagi sang tuan di mana si bungsu ini bekerja, martabat dari si bungsu ini rendah sekali sampai dikasih ampas dari makanan babi pun tidak dinilai layak. Dia nggak diberikan. Saudara melihat bahwa si bungsu ini sampai ke titik terendah dalam hidupnya. Melakukan satu pekerjaan yang nista, melakukan aktivitas yang dinilai terkutuk, bahkan ketika tidak berdaya tidak ada orang yang mempedulikannya. Maka dia berkata, aku mau pulang. Aku ingat di rumah bapakku,
Betapa di sana karyawan-karyawannya itu mendapat pemeliharaan yang baik dari ayahku. Aku mau pulang. Bahkan aku tidak jadi anak pun tidak apa. Si bungsu ini tahu betapa keji sebetulnya sikapnya kepada ayahnya. Nggak jadi anak pun nggak apa-apa. Aku mau pulang ke rumah ayahku. Saudara, si bungsu berada di satu daerah yang tidak dekat dengan ayahnya. Kita tidak tahu berapa hari, berapa minggu baru sampai ke rumah ayahnya. Kemudian si bungsu dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, bangkrut. Di tengah situasi bencana kelaparan. Kita bisa bayangkan besarnya upaya si bungsu untuk dapat berjalan dari tempat majikannya itu ke rumah bapaknya. Dia berjalan jauh, berjalan tanpa alas kaki, entah bagaimana caranya bertahan hidup, tetapi di sini menyatakan si bungsu punya komitmen yang kuat. Aku mau kembali ke rumah bapakku. Aku mau pulang ke rumah ayahku. Dan saudara sekalian, tindakan si bungsu di dalam cerita ini, menurut budaya orang Yahudi, sekali lagi di dalam Mackenzie bukunya Parables for Today bab 10, adalah satu perbuatan yang sangat tercela. Maka si bungsu yang pulang ke rumah ayahnya tidak akan disambut dengan tepuk tangan oleh warga Yahudi di kota itu. Tidak akan ada sambutan meriah, akhirnya kamu pulang. Tidak ada sambutan seperti itu. Orang-orang Yahudi di kota itu akan mencemooh, bahkan bisa jadi kemudian membuat satu acara mengucilkan anak ini dari budaya Yahudi. Tapi berbeda dengan sikap orang-orang Yahudi sekitarnya, sang ayah itu ketika dia melihat dari jauh, figur anaknya mulai tampak. Dia lalu berlari dengan kencang menuju kepada anaknya. Mungkin tiap hari, mungkin sering dia melongok, melihat, mendekati jalan kira-kira masuk ke kotanya. Anakku kelihatan tidak? Anakku kelihatan tidak? Anakku ayo pulang nak. Anakku aku pengen kamu pulang nak. Mungkin itu yang di dalam benak ayahnya. Dia ingin sekali melihat anaknya itu pulang. Dan begitu dia melihat dari jauh figurnya, karena sang ayah mengenali sekali anaknya. Mungkin tampak sedikit lebih kurus. Mungkin tampak kumal karena perjalanan jauh dan itu tanpa alas kaki. Dia melihat anaknya, dia lalu lari, saudara. Ternyata bagi ayah Yahudi, lari kepada anak itu perbuatan memalukan. Jadi sang ayah yang lari mendekati anak adalah ayah yang rela aku dianggap malu oleh orang-orang sekitarku. Aku lihat anakku pulang, aku lari kepadanya. Dan gak cukup di situ, dia peluk anaknya. Saya bayangkan mungkin dengan bercucuran air mata. Dan dia ciumi anaknya. Saudara, sang anak ini berjalan berapa lama kita gak tahu. Berhari-hari, mungkin minggu. Entah kapan terakhir kali si anak membersihkan diri. Bekerja di antara babi. Kita bisa menduga akan bau yang tidak menyenangkan pada diri sang anak. Kotor. Entah bagaimana kotornya, tapi sang ayah gak peduli. Anakku pulang. Dia peluk, dia rangkul, dia ciumi, saudara. Dia gak peduli orang menganggapnya konyol. Itu anakku, dia pulang. Lalu kalau kita ingat yang tadi saya katakan, bahwa dalam budaya Yahudi, seorang anak seperti ini layaknya dikucilkan. Dan ayah dalam cerita ini adalah orang kaya. Maka dia bisa buat sebuah pesta bagi anaknya. Ketika seorang yang dihargai, orang kaya ini,
yang mungkin juga adalah tokoh di dalam kota. Dia berlari menemui anaknya, lalu dia merangkul menciumi anaknya. Dia mungkin menggandeng anaknya di rangkulannya itu pulang ke rumah. Warga di kota itu tidak akan berani mencemooh. Dibikinkan pesta. Warga kota itu tidak akan berani mengucilkan. Apalagi sang ayah mengenakan jubah tanda yang datang tamu kehormatan. Diberikan cincin tanda sang ayah memberikan kuasa otoritas kepadanya. Dikenakan sendal tanda dia bukan budak tetapi orang merdeka. Perbuatan sang ayah yang membuat dirinya sebenarnya dipandang konyol dan bodoh. Tapi dia mau lakukan untuk melindungi anaknya. Dan dia angkat anaknya kembali ke dalam posisi yang bermartabat. Anakku pulang. Dibuatkan pesta dengan apa saudara? Dengan sebuah pernyataan bahwa anakku yang mati hidup kembali, yang hilang didapat kembali. Saudara, saya ingat pada tahun 2008 terjadi gempa besar di Tiongkok. Dan pada waktu itu seorang rekan hamba Tuhan di GKI Pluit memberitahu kepada saya tentang sebuah foto dan kami melihat. Ditemukan di dalam reruntuhan rumah yang sudah hancur karena gempa itu parah saudara ya. Kalau saudara ingat tahun 2008. Ditemukan seorang mama, seorang ibu yang sedang meringkuk. Ternyata di bawahnya itu ada bayinya. Sang ibu meninggal karena melindungi anaknya dari reruntuhan rumah, sementara anaknya hidup. Ditemukan ada handphone, ada SMS. Tentu di masa ketika belum ada paket data seperti sekarang. Dan di situ SMS itu tertulis, "Aku mencintaimu anakku." Saya juga pernah mendengar seorang ayah yang mengangkat anaknya keluar daripada lubang karena terjadi gempa yang besar. Dia angkat anaknya keluar tapi dengan resiko karena tenaga kuat mendorong anaknya, ayahnya terjerumus ke bawah. Di hidup kita ini ada orang-orang yang mau berkorban bagi anggota keluarganya. Tetapi kisah ini, kasih seorang ayah kepada anak yang berkata, "Papa, engkau sudah mati bagiku." Anak yang datang dalam keadaan bau, kotor, terhina. Bagi orang lain dia tidak masuk hitungan. Ampas babi pun tidak layak untuknya. Tapi sang ayah ini, yang warga terhormat di kota, dia nggak peduli. Seringkali belum tentu meresponi dengan benar. Lalu ada anaknya yang sulung, yang memang tidak keluar dari rumah, tetap bersama ayahnya. Tapi perhatikan, si sulung tidak memanggil adikku. Tidak memanggil namanya. Si sulung ngomong apa? Anak bapak. Dia ada iri hati kepada si bungsu. Kepada adikku ini, si bungsu ini dibuatkan pesta. Aku enggak. Wah, dia merasa enggak adil. Si sulung ada di rumah ayahnya, secara fisik dia tidak keluar dari rumah. Tetapi secara batin dia cut off dari ayahnya. Kenapa? Dia nggak kenalin ayahnya, dia nggak kenalin isi hatinya. Masa sih dia nggak tergerak tiap hari ayahnya keluar? Mungkin sering lah, tidak tiap hari. Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Dia nggak mengenali hati ayahnya itu. Dia mentalnya kayak mental pekerja. Yang penting aku sudah bekerja seperti ini kepada ayahku. Ayahku kasih rewardnya apa? Ayahku kasih imbalannya apa? Aku nggak dibuatkan pesta. Dia dibuatkan pesta. Ini nggak adil. Marah si sulung.
Sampai si sulung tidak mau masuk ke dalam rumah. Tapi apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya menghampiri si sulung, mengajak bicara, berkata dengan lembut, mengajaknya masuk ke rumah, menikmati pesta ayahnya. Saudara, si sulung dalam perumpamaan ini menggambarkan orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kesal ketika Tuhan Yesus makan menerima para pemungut cukai. Tetapi ada juga kisah saudara seorang bernama Ian. Dia sedang studi S2 teologi di satu STT ternama di negaranya. Ian ini punya gelar sarjana sebelumnya teologi, maka sebelum masuk sekolah S2 ini, studi S2 di STT ini, dia sudah biasa berkhotbah dan melayani di gereja. Di STT ini Ian bertemu dengan seorang bernama Noel. Noel ini sarjananya bukan teologi. Jadi Noel masih awam. Dia belum pernah naik mimbar, belum melayani di gereja. Bahkan kemudian Ian mengetahui bahwa Noel ini dari latar belakang orang bukan Kristen. Ian sudah lebih dulu bertobat, Noel belum. Dalam hati Ian berkata, aku lebih baik dari Noel. Tetapi seiring proses belajar, ternyata Noel menunjukkan prestasi lebih daripada Ian. Nilai di kampus itu Noel lebih tinggi dari Ian. Puncak kekecewaan Ian adalah ketika Ian mengetahui Noel diminta jadi asisten profesor, sementara Ian sama sekali tidak diberi penawaran. Ian lalu menghampiri Noel dan berkata, selamat ya. Sekarang semua jadi sia-sia buat gua, sia-sia buat saya. Dia pergi, meninggalkan Noel. Noel hanya diam dan terpaku, terheran. Ian adalah si sulung di zaman modern. Kembali sebuah kisah yang saya samarkan untuk melindungi privasinya. Saudara, mungkin kita bukan Ian. Kita tentu bukan orang Farisi atau ahli Taurat. Kita adalah orang-orang yang berada dekat dengan suasana kekristenan. Mungkin sudah dari kecil kita di keluarga Kristen. Sekolah minggu, kebaktian remaja, pemuda, dan kebaktian umum adalah bagian yang wajar dari hidup kita. Kita mungkin sudah mulai terlibat dalam pelayanan. Kita mungkin pernah dipercaya ini dan itu. Dan wajar perilaku keagamaan membuat kita merasa kita sudah melakukan sebuah standar yang diterima oleh komunitas yang penting bagiku, yaitu komunitas kekristenan. Tapi jangan-jangan yang kita jalani adalah satu rutinitas saja, tanpa kita kenal isi hatinya Bapa. Tanpa kita kenal apa yang Dia mau sebenarnya. Jangan-jangan meskipun kita berada dekat dengan suasana kekristenan, kita pun sebenarnya terhilang. Aku cukup baik karena sudah lakukan ini. Tapi di mana Kristus di dalam hati saya dan saudara, itu pertanyaan yang harus dijawab si anak sulung. Tetapi seperti si ayah dalam cerita ini, dia tidak menutup pintu rumahnya. Dia mengundang si sulung masuk. Dia mengajak si bungsu masuk. Maka hal yang sama bagi saudara dan saya, baik saudara yang beribadah secara online maupun saudara yang ada di gereja, baik saudara yang mungkin belum pernah mendengar tentang Kristus sama sekali, maupun saudara yang sudah dari kecil mengenal Tuhan Yesus di dalam tradisi kekristenan. Saudara sekalian, apapun kau ibadah pada hari ini, itu bukan kebetulan. Mungkin saudara mencari-cari channel online dan entah bagaimana masuk ke channel ibadah online GKI Kuta Bali. Mungkin saudara ada di sini, saudara berpikir, ini satu hal yang biasa. Namun di dalam rencana kehendak Tuhan, tidak ada kebetulan.
Maka berita itu bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bahwa Allah yang dinyatakan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan adalah sungguh Allah yang penuh belas kasihan bagi kita semua. Bahwa Allah adalah pribadi yang sama yang terus mengundang, pulanglah anakku, pulanglah anakku, kenalilah isi hatiku, kenalilah aku. Bahkan dia menjadi manusia, dia mencari kita begitu jauh. Menjadi manusia, dia menjalani dari desa demi desa. Kaki Kristus sampai terkena debu, dia capek, dia ditolak, dia disangkal, sampai dia mati di kayu salib. Dia merentangkan tangannya di salib untuk berkata, "This much I love you." Sebesar ini aku mengasihimu. Bahkan lebih lagi, aku menyerahkan nyawaku bagimu. Pulang, pulang. Bagi saudara yang mungkin masih mempertanyakan siapa Kristus itu, Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mati dan bangkit. Maka barang siapa percaya pada Kristus, dia tidak akan binasa lagi. Bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi karena Tuhan sudah menang atas maut. Maka orang yang percaya akan mengalami kemenangan itu juga. Maka tepat sekali kalau dikatakan di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hari ini, jika saudara mendengar suara Allah berbicara kepadamu, jangan keraskan hati. Percayalah kepadanya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi mungkin ada di antara kita yang sudah percaya, sudah terima Tuhan Yesus, tetapi sempat terhilang, sempat tidak berkomitmen, sempat gak peduli kepada Tuhan dan semua yang terkait tentang Tuhan. Mungkin dulu pernah melayani, tetapi tidak lagi. Tidak lagi sesuatu yang penting karena ya entah apa. Maka hari ini, seperti sang ayah yang tidak menutup pintu, Dia tidak menutup pintu bagi kita. Pulang, pulang, pulang. Kembalilah pada komitmen dan cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan marilah kita terus berproses di dalam hidup ini. Bertumbuh, lebih kenal Dia, lebih serupa Kristus, lebih memuliakan Dia di dalam hidup kita. Saya mengundang saudara sekalian, baik yang ibadah di rumah maupun ibadah di gereja, untuk menutup mata. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Setiap kita, baik yang di gereja maupun di rumah, kita menghadap Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, izinkan saya bertanya kepada saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Sekiranya ada di antara saudara yang pada hari ini untuk pertama kalinya sungguh-sungguh mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katakan di dalam hati, ini aku Tuhan, ini aku. Kiranya anugerah dari Tuhan bagi setiap saudara, sehingga bila ada yang belum percaya, maka hari ini oleh anugerah Tuhan terjadi kelahiran baru. Dan saudara hari ini pertama kali mengaku percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apabila itu adalah saudara, katakan di dalam hati, Tuhan, ini aku. Dan saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apabila ada di antara saudara yang sudah jauh dari Tuhan, tidak peduli lagi dengan ibadah, dengan pelayanan, dengan apapun itu.
Entah apa yang membuat kita kemudian teralihkan kepada yang lain. Mari pulang, mari pulang. Kembali pada komitmen kepada Kristus. Kembali kepada kesungguhan untuk mau beribadah, melayani. Bertumbuh dalam cinta kasih kepada Tuhan. Apabila ada di antara saudara mau hari ini mengambil komitmen ulang untuk sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Semakin mengasihi Kristus, semakin hidup dalam ketaatan dan pelayanan bagi Tuhan. Katakan di dalam hati, Tuhan, ini aku. Katakan di dalam hati, Tuhan, ini aku. Kalau ada di antara saudara, berapapun usia saudara, dan saudara merasa digerakkan oleh Tuhan untuk menyerahkan diri menjadi barisan dari para hamba Tuhan, yang memberitakan firman dari tempat ke tempat, orang ke orang, masa ke masa, melanjutkan tongkat estafet pelayanan gerejawi yang Tuhan sendiri percayakan. Bila Tuhan memanggil saudara menjadi hambanya penuh waktu, saudara tergerak meresponi itu. Katakan di dalam hati, Tuhan, ini aku. Saya akan berdoa bagi saudara. Dengan menundukkan diri kami datang kepadamu. Dengan ungkapan syukur kami datang kepadamu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Engkau yang boleh jamah dan sentuh hati umat-Mu. Sehingga kiranya pada hari ini terjadi pertobatan. Yang sungguh-sungguh seperti anak bungsu ini. Yang sungguh bertekad, berkomitmen kembali kepada Tuhan. Tolonglah kami. Dan kiranya bagi kami yang mungkin sempat berpaling darimu, kami boleh kembali dengan komitmen baru. Kembali kepada Tuhan. Kembali masuk menikmati berkat di dalam Tuhan. Walaupun situasi itu sulit. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Dan juga sekiranya ada di antara umat-Mu yang menerima panggilan menjadi hamba-Mu penuh waktu. Tuhan matangkan dan kerjakan itu di dalam hati umat-Mu. Sehingga akan terus menerus muncul generasi-generasi yang menyerahkan diri sepenuhnya bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.